Kita lihat dulu proses penilangan karena parkir sembarangan. Nanti bawa suratnya, suruh ke kantor. Hai guys, C23, ketemu lagi bersama Ambo di sini bersama Yuya Channel. Hari ini tepat di bulan April tanggal 30 Jumat ya. Nah, sekarang suasana kota Ikeda mulai hangat-hangat. Kita lihat di sini juga bunga-bunganya sudah mulai berubah warna ya. Jadi cuacanya hari ini cukup cerah guys. Oke baik, hari ini kita akan review. Hari ini kita akan pergantian alamat Menteng Menkyo atau SIM ya. Nah, biasanya pada saat kita pindah ke satu kota, kita harus itu dari SIM itu. Nah, letaknya nggak terlalu jauh dari sini. Kita coba lihat-lihat dulu ya. Dan suasana juga mulai hangat hari ini guys. Coba lihat perhatikan di sini. Bunga-bunga sudah mulai menunjukkan aromanya ya, warnanya yang begitu indah. Oke, baik, ikuti terus ya acara kita di. Sekarang kita menuju ke kantor polisi ya. Tepatnya ada di sana guys. Di Jepang, ketika kita pindah ke satu prefektur, maka kita harus mengganti alamat yang ada di SIM. Ini kalau enggak nanti pada saat perpanjangan kartu pos yang dikirim oleh pihak kepolisian itu akan sampai ke alamat yang lama. Jadi akan susah untuk melakukan pengurusan perpanjangan SIM karena kartu pos juga itu sangat penting. Ini jumlah kecelakaan di kota Osaka. Ini jumlah kasusnya ada 16 kasus, meninggal 1. Ini luka 18, anak-anak 1 orang ya. Ini juga untuk tahun ini kecelakaannya jumlahnya 7.965 guys. Lumayan ya. Dari jumlah sekian yang meninggal, dewasa 48, anak-anak ada 1. Ini untuk luka parah. Dan dewasa 8.808, anak-anak 455. Itu untuk tahun ini. Kita akan coba masuk ke dalam. Kita masuk ke dalam guys. Kita matikan dulu ya. Oke guys, jadi kita udah selesai ya. Jadi waktu yang dibutuhkan tuh hanya sekitar 15 menit. Mulai dari pengambilan formulir sampai pemeriksaan, sampai pemberian cap dan lain-lain itu hanya butuh waktu sekitar 15 menit. Ya berbeda ya. Dulu pada saat pengambilan SIM itu perjuangannya luar biasa ya. Jadi sedikit saya ceritakan untuk pengambilan SIM di sini. Mungkin ini hanya review saja bagi sebagian besar yang sudah memberikan masukan saran atau ide segala macam nih. Nah, pada waktu pertama kali ngambil SIM itu kita harus ikuti prosedur. Pertama harus
translate dulu. Jadi SIM yang lama, yang SIM Indonesia, kita translate dulu ke lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah Jepang. Nah, itu lembaga resmi, namanya kalau nggak salah JAF. Nah, di situ kita harus bayar sekitar paling berapa, nggak sampai 2.000-3.000an ya, kurang lebih, saya lupa. Nah, itu nggak terlalu lama, jadi langsung bisa jadi hari itu ya, kita bisa tunggu juga. Nah, itu kita tidak boleh translate sendiri. Jadi seberapapun kita punya teman yang bisa translate atau kita bisa translate, kita nggak boleh translate. Karena itu salah satu prosedur. Nah, setelah itu kita kunjungi tempat pengambilan SIM-nya. Dari situ kita translate. Nah, karena sesi wawancara juga dengan pihak kepolisian ini. Itu tergantung dari SIM kita, kapan dikeluarkannya di Indonesia, itu akan mempengaruhi. Dalam artian kalau SIM kita itu kurang dari beberapa bulan, contohnya misalkan 2 bulan kemarin, 3 bulan kemarin kita ambil SIM di Indonesia, terus sekarang kita mau kiri kae ganti lagi dengan SIM Jepang, itu nggak bisa guys, karena menurut aturan dari pemerintah Jepang itu tidak mencukupi untuk standar mungkin lama mengemudi ya, barangkali ya. Kita naik ke atas dulu. Nah, setelah semuanya diisi, langsung dites. Sebenarnya sih waktu saya dulu cukup lama ya, sesi interviewnya segala macam ya. Jadi ada interview, di sesi interview ditanya berapa soal yang dikerjakan, kemudian apa saja yang dipelajari di situ juga, itu semuanya ditanya guys. Nah, kebetulan ya pada waktu itu alhamdulillah berjalan lancar, nggak ada kendala. Karena sempat juga sih deg-degan karena SIM saya itu udah apa ya, udah pada saat kedatangan itu baru lebih sedikit dari waktu yang ditentukan, berapa bulan saya juga lupa waktu itu. Jadi saya jelaskan dengan baik sama kepolisiannya. Nah, alhamdulillah itu bisa diterima. Kebetulan ya daerah Hokkaido, jadi Hokkaido waktu itu pada saat pengambilan SIM itu rada-rada ngeri-ngeri sedap juga. Nah, setelah itu ikut pengambilan SIM, tes drive ya. Pertama tes ini dulu, tes lisan. Oke, kita sambil jalan ya guys. Tes lisan. Jadi tes lisan itu cigal. Tes tulis, Bome. Jadi tes tulis itu nggak terlalu banyak sih soalnya, sekitar 10 soal. Dan itu kita bisa pilih. Ada yang pakai bahasa Jepang, Inggris, Vietnam, satu lagi pakai bahasa apa kalau nggak salah, saya lupa. Yang pasti bahasa Indonesia nggak ada. Dan itu soalnya juga nggak terlalu sulit ya, nggak terlalu susah, hanya butuh ketelitian saja. Jadi ada gambar, ini belok ini boleh, belok kanan boleh. Nah, tapi itu dari 10 soal itu harus betul 8 soal. Jadi kalau dari 10 soal betulnya hanya 7, nah itu kita harus ngulang lagi berikutnya. Oke. Setelah itu ujian test drive back. Ini pertama kali. Jadi saya sarankan buat teman-teman nanti yang mau ngambil SIM, ini bukan yang gampang-gampang. Artinya, saya udah kincai lah, gampang lah. Wah, saya kan tiap hari bawa mobil. Ini sepele lah. Bukan masalah itunya guys, tapi masalah seberapa kita patuh terhadap peraturan, berapa kita taat terhadap rambu-rambu lalu lintas. Nah, yang dilihat dari situ.
Nah, kemudian yang pasti lagi bagaimana cara kita mengontrol diri, mengontrol emosi kita pada saat kita berada di atas kendaraan. Nah, intinya kalau saya yang pelajari seperti itu. Ujian pertama saya langsung gagal. Wow, gagal. Lumayan. Jadi musim dingin ya. Pada saat musim dingin jauh, lumayan lah. Naik bis kali itu naik bis, naik kereta, udah jalan kaki, cukup jauh jalan kaki. Gimana sih kegagalannya? Ini menarik. Yang pertama itu kegagalan saya yang pertama itu, ini mungkin kebanyakan dari orang kita ya, orang Indonesia pada umumnya, kurang pengecekan, kurang konfirmasi. Jadi saya yang pelajari di di artikel-artikel, ya sebaiknya ini memang harus dibaca-baca dulu artikelnya apa gitu ya, bagaimana sih trik-trik untuk mengambil SIM. Itu semuanya sudah saya ikutin. Nah, sebelum dari artikel itu saya terapkan. Intinya sambil pura-pura latihan lah ya, kita tidur di rumah, duduk set gimana caranya. Nah, itu kita praktek duduk set. Nah, pertama langkahnya sih setelah disuruh naik ke mobil itu, kita jangan langsung naik dulu ke mobil. Nggak tahu, mungkin berbagai daerah juga ada perbedaan sih ya, tapi yang saya terapkan seperti itu. Nah gitu guys, yang pertama naik kita lihat dulu belakang mobil, cek dulu bannya seperti apa, kemudian cek kiri kanan oke enggak, depan oke enggak. Setelah itu baru buka pintu, start, buka pintu, onegaishimasu ya, jangan lupa sopan santun, jadi ada senseinya juga, polisi. Nah itu kita nggak boleh nggak boleh ada apa-apa. Itu memang sudah satu aturan yang harus kita jalani. Nah setelah masuk, duduk, duduk. Nah biasanya itu udah di setel, tempat duduknya udah dijauhin ke belakang, kaca spionnya sudah udah dirubah dikit posisinya, back mirror segala macam ya, sudah diatur, seat belt juga segala macam, terus persneling yang dia gigi juga, nah itu udah diatur. Nah pada saat masuk itu kunci pintu, ini mobil bukan mobil yang kita langsung otomatis terkunci, enggak guys. Jadi mobil itu mobil jadul banget, dimana harus butuh konfirmasi. Kita harus atur dulu tempat duduknya, sesuaikan dengan posisi kenyamanan berkendara kita. Nah setelah semua nyaman, kemudian baru pasangkan seat belt. Semua seat belt pasang, duduk nyaman, kita lihat back mirror oke. Back mirror oke, semua nyaman, kiri kanan spion oke, dirasa semua udah cukup. Oke, onegaishimasu. Ya kita kembali lagi minta sama instrukturnya ya, onegaishimasu. Baik. Jangan lupa juga itu persnelingnya juga harus dicek supaya kosong ya. Kembali ke posisi netral, persneling netral. Nah habis itu guys, jadi sebelum kita nyalain starter tuh remnya harus diinjak dulu. Nah ini fungsinya apa? Mungkin buat jaga-jaga ya, jangan-jangan nanti persnelingnya masuk, giginya masuk, terus kita starter, mobilnya nabrak seperti itu. Nah setelah itu oke, starter masuk, gigi masuk, balik lagi guys, onegaishimasu. Oke, setelah dipersilakan, hai kata instrukturnya, kembali lagi lihat atas, kiri kanan spionnya, dicek lagi. Nah baru kita jalan. Saya dulu pada waktu itu pada saat mau belok itu kepalanya kurang tengok ya, kurang patah ya, artinya
agak kurang lebay lah. Ini kurang lebay dikit. Nah, karena kurang lebay dikit ya, jadi dianggap kurang apa ya, kurang sempurna kalau menurut aturannya. Jadi ya kurang poinnya 1. Nah, setelah itu kesalahan yang bikin fatal adalah misalnya kayak gini nih. Ini kalau ada garis putih di sini, nah kalau ada tulisan Tomare, kita harus 0 km di sini. Kalau nggak 0 km itu dikategorikan gugur fatal. Nah, itu satu kesalahan fatal yang pernah saya alami ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu lampu merah. Nah, pada saat lampu merah ini kita di perapatan harus lihat kiri kanan dulu, guys. Ini agak lebay dikit. Kepalanya benar-benar harus dimiringin. Nah, itu kesalahan yang kedua. Jadi dari kesimpulannya ya, 3 kali saya harus kembali lagi untuk reservasi buat ngikutin untuk ujian berikutnya. Nah, alhamdulillah akhirnya bisa lulus juga. Sempat juga kursus singkat, kursus sehari istilahnya, terus setir mobil, jadi sekolah menyetir. Nah, itu ada yang per jaman, ada yang benar-benar normal ya. Nah, pada waktu itu pengen nyoba gimana sih rasanya, kayak apa sih instrukturnya. Jadi pengen tahu aja seperti apa sih apa sih yang harus dilakukan gitu ya. Jadi kalau misalkan dari instruktur dari luar beda kali ya. Nah, apesnya lagi guys, ini yang benar-benar saya kayaknya sayang 20.000 sekian buat les 1 jam 2 jam itu kayaknya terbuang percuma. Kenapa? Nah, kebetulan pada waktu itu kan lagi musim dinginnya Hokkaido, lagi dingin banget, dan yang membimbingnya itu adalah kakek-kakek, jadi Oji-chan. Nah, si Oji-chan ini, kita lihat sini aja deh. Oji-chan ini kayaknya mungkin karena udah tua ya, di dalam mobil tuh kan dikasih heater pemanas. Tidur guys, oh my god, tidur guys. Baru saja jalan di rute yang di tempat yang biasa buat ngambil SIM, baru saja jalan. Nah, si Oji-channya mulai nih mermelek, hilang kontak dah, bangunkan gak enak. Di hari H ini ujian ketiga, alhamdulillah semuanya di suasana gerimis musim dingin tanpa gangguan, semuanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan sampai pada titik akhir pemberhentian ya. Biasanya dari 2 kali pengalaman gagal itu, kalau udah gagal di setengah jalan itu nggak dilangsungin. Jadi semua rute itu nggak dikelilingin, langsung diarahkan ke posisi awal start gitu guys. Nah, itu yang paling bikin saya jengkel itu seperti itu. Nah, mungkin dari pengalaman yang lain juga banyak ya, ada yang sama, mungkin ada yang berbeda juga. Itulah segelitik ya, secuil pengalaman yang mungkin bagi sebagian orang biasa ya, tapi bagi saya itu suatu pengalaman yang sangat berharga, di mana hal yang bisa dipetik dari proses pengambilan SIM tersebut anggap sepele hal yang sekecil apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus patuh, taat terhadap segala aturan yang sudah dijelaskan atau aturan yang sudah ditentukan, karena itu benar-benar aturan itu dibuat untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Tadi saya juga udah lihat kan berapa sih jumlah kecelakaan yang
ada di Saka ya dalam setahun itu. Nah, yang ketiga juga dari pengalaman yang bisa dipetik di situ adalah kesabaran, guys. Kesabaran. Segala sesuatu itu butuh proses. Jadi proses, jadi kesabaran, ketelitian, dan kehati-hatian itu akan membuahkan suatu hasil. Nah, itu yang membuat orang Jepang barangkali ya bisa maju dibandingkan dengan negara-negara Asia sekitarnya. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya, bincang-bincang santai dengan Ambo di sini. Nah, mungkin lain kali kita akan coba bahas lagi tentang lika-liku anak-anak kehidupan yang ada di sini. Baik, sekarang saya sudah berada di stasiun Ikeda ya. Sebenarnya dekat sih tempatnya, cuman kebetulan pas iseng aja muter-muter biar nanti sambil lihat pemandangan. Nah, ini kita ada di stasiun Ikeda guys. Bisa lihat di situ. Atas sana ada kereta api. Sekarang mumpung masih pagi, hari Jumat. Kita akan lanjutkan dulu. Oke guys, sampai ketemu lagi bersama Ambo di sini. Biasanya tetap saksikan terus ya channel kita. Bye bye.